Pak Eko enggak? Ya, itu disebut juga larutan super atau juga disebut larutan dapat. Oke, yang ngasih SM dulu SMA dia dapat kelas 11 kalau nggak salah. Larutan penyangga itu apa di luar SMA? Puji izin menjawab, Pak. Puji sama nimnya ya kalau jawab ya. Iya, Puji 25. Ya. Larutan penyangga itu merupakan sebuah larutan yang dapat digunakan untuk mempertahankan pH larutan agar pH-nya itu tidak naik atau turun secara signifikan ketika ada penambahan asam atau basa. Larutan yang pH-nya tidak berubah ketika penambahan asam dan basa. Itu pH-nya mestinya naik atau turun? Roja izin menjawab, Pak. Ya, Roja. NIM 16, kalau ditambah asam, pH-nya akan turun, Pak. Kalau ditambah basa? Kalau ditambah basa, pH-nya akan naik. Nah, Roja. Kenapa kalau ditambah asam pH-nya turun? Lo tawa. Kalau sudah tambah asam, Karena itu, Pak. Ya, ditambah asam artinya karena menambah konsentrasi ion H+, ya, konsentrasi ion H+-nya tambah banyak, itu kan? Contoh, kalau H+-nya 10 pangkat min 1 dengan H+ 10 pangkat min 2 banyak mana? 10 pangkat min 1. Nah, lebih asam yang mana? Yang 10 pangkat Lebih min asam yang 10 pangkat min 1. Ya, begitu pula sebaliknya. Kalau ditambah basa itu berarti nambah konsentrasi O. Oke, kembali ke buku pertanyaan jawabannya. Berarti boleh dibilang Pak Eko secara praktis, secara hemat saya jawabnya, berarti tidak berubah kalau ditambah. Nah, masa atau larutan ditambah asam tidak berubah? Kayaknya tidak mungkin. Ya, ditambah asam pasti berubah tambah kecil. Ditambah basa pasti berubah tambah besar. Nah, itu yang kuncinya itu namanya kapasitas penyangga. Ada batasnya. Tidak sembarang, tidak ada batasnya. Saya tidak ya. Tentunya ada tidak. Batasnya berapa? Jadi batasnya itu 1 satuan. Jadi kalau penyangga misal pH-nya 6, itu ditambah asam, berubahnya maksimal jadi 5. Tidak boleh lebih. Setelah kalau naik tambah basa, ya 1 satuan. Itu penyangga. Oke, sekarang penyangga, kalau kita berbicara penyangga, konsep yang harus Anda kuasai itu adalah konsep atau teori asam basa Bronsted-Lowry. Itu harus dikuasai dengan baik. Tanpa tahu konsep teori asam basa Bronsted-Lowry, Anda akan kesasar di penyangga. Ya, akan asam dan super basa. Nah, super asam itu apa? Super asam itu memiliki komponen 2. Apa? Super asam seperti asam lemah dengan basa konjugasinya. Setelah super asam itu komponennya asam lemah dengan basa konjugasinya. Kalau super basa lemah dengan asam konjugasi. Asam basa konjugasi itu kan teorinya Bronsted-Lowry. Ya, saya terangin dari contoh. Di layar, Pak Eko kasih contoh HCO3. Ya, HCO3- itu kalau dikasih nama ion bikarbonat. Ion bikarbonat nanti di kuantitas Anda kan menentukan karbonat bikarbonat. Nah, kalau HCO3- ini saya pandang sebagai suatu basa lemah, ya, suatu basa.
maka dia punya yang namanya asam konjugasi. Maka dia punya asam konjugasi. Nah, asam konjugasinya apa? Asam konjugasi definisinya itu asam yang kelebihan 1 H+. Kelebihan 1 H+ dari basanya. Kelebihan 1 H+ dari basanya. Jadi, kalau HCO3- saya pandang sebagai basa, maka asam konjugasinya saya tambah H+, menjadi H2CO. Jadi, H2CO3 ini adalah asam konjugasi dari HCO3-. Ya, asam konjugasi. Kita pandang sebagai sebuah asam, maka dia punya yang namanya basa konjugasi. Ya, yang namanya basa konjugasi. Basa konjugasi itu apa? Ya basa yang kekurangan 1 H+. Kekurangan 1. Kalau asam kelebihan, kalau basa kekurangan. Kurangnya hanya 1. Tidak boleh lebih dari 1. Maka kalau HCO3- sebagai asam, basa konjugasinya adalah HCO3- saya kurangi H+. Maka H ini hilang. Tinggal CO3. Karena min dengan min menjadi min. Jadi CO32- merupakan basa konjugasi dari HCO3. Sampai situ bisa ditangkap enggak? Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan. Misal lagi, saya punya SO32-. Dia sebagai basa, maka asam konjugasinya adalah HSO3-. Betul? Betul? Iya, Pak. Betul. Basa konjugasinya tidak ada, betul? Betul, Pak. Kenapa Betul. betul? Kenapa basa konjugasinya tidak ada? Karena nggak ada Karena sebelumnya Nah. sudah nggak ada halnya. Karena nggak ada. Kemarin sudah sampai sini belum? Belum. Belum. NH3, oke, saya teruskan. Pada mau turun. Nah, kebablasan. Nah, ini. Kalau NH3 sebagai basa asam konjugasinya N14, betul ya? Betul. Nah, kalau NH3 sebagai asam, maka basa konjugasinya NH2-. Betul? Betul. Betul ya. Sekarang yang bawahnya nih. Kalau H3PO4 saya pandang sebagai asam, apakah HPO42- sebagai basa konjugasinya? Saya ulang. Kalau H3PO4 sebagai asam lemah, apakah HPO42- sebagai basa konjugasinya? salah, Pak. Salah. Harusnya apa? Tidak. Harusnya apa? Harusnya H2PO4 H2PO4 min. Harusnya H2PO4. Oke ya, itu harus dipahami. Nah, Anda kalau sudah paham itu, yang mesti gampang ngerjakan. Oh, ini penyangga. Oh, ini tidak. Ya, nah, saya ulangi. Yang namanya penyangga asam, tadi isinya apa? Komponennya apa? Penyangga asam. Sisa Asam yang lemah dan basa konjugasinya. Ulangi siapa? Ulangi. Penyangga asam itu komponennya apa? Nur Arifah, Pak. Ya, apa? Asam lemah dan basa konjugasi. Asam lemah dan Basa konjugasi. basa konjugasi. Kalau penyangga basa apa? Basa lemah. Basa lemah. Terus Nur Arifah ada, Nur Arifah terusin. Basa lemah dan asam konjugasinya. Ya, penyangga asam itu asam lemah dengan basa konjugasi. Kalau penyangga asam berarti basa lemah dengan asam konjugasi. Itu bisa langsung aja, bisa dari reaksi. Nah, sekarang saya coba yang saya ketik merah. Kalau saya punya CH3COH, saya tambah CH3CONA, apakah dia penyangga asam? Jawabannya iya apa ya? Yang merah. Iya. Jawabannya iya. Iya, Pak. Karena di situ ada asam lemah, CH3COH dan basa konjugasinya CH3CO-. Ya. Karenanya,
Kalau CH3COH saya tambah CH3COO2 kali Ca, apakah ini juga penyangga asam? Jawabannya adalah iya juga. Iya juga. Kenapa? Ada asam lemah CH3COH. Oh, asam lemah. Berarti kamu cari konjugasinya siapa ya? Oh, ini ada. Ya. Konjugasinya. Kenapa? Ini kalau terionisasi CH3CO2 kali Ca, itu kan menghasilkan CH3COO-. Nah, CH3COO- itu merupakan basa konjugasi dari CH3COH. Paham ya? Saya paham dulu persepsinya. Jadi langsung pasangannya. Yang bawahnya, NH3 dengan NH4Cl. Juga penyangga, tapi penyangga basa. NH3 basa lemah, NH4 plus. Nah, NH4 plus itu adalah asam konjugasinya. Bawahnya juga sama. NH4 2SO4 dengan NH3. NH3 basa lemah. NH4 plusnya adalah asam konjugasi. Paham sampai situ? Iya, Pak. Paham, Pak. Oke. Kalau bawahnya penyangga bukan ini. Nah, 2CO3 saya tambah NH2CO3, penyangga bukan? Bukan, Pak. Kan Pak. Bukan, Pak. Nah, karena tidak ada konjugasi. Oke, cermati yang berikutnya. Kalau saya punya NH3, saya tambah H2SO4. Terjadi reaksi ini berikutnya. Apakah reaksi NH3 plus H2SO4 menghasilkan amonium sulfat itu penyangga? Permisi Pak, Muhammad Miftahul Arifin 49 Pak. Gimana Mas? Apabila NH3-nya masih bersisa sedangkan H2SO4-nya akan habis bereaksi, maka itu dapat menjadi penyangga basa Pak. Berarti di situ ada basa lemah dengan asam konjugasinya, Mas Muhammad. Iya Pak. Siapa penyangganya? Komponennya? NH3 sebagai basa lemah dan SO4. Kok SO4? NH3 sebagai basa lemah. Asam konjugasinya apa? Itu caranya. Oh, siapa? Asam konjugasinya adalah NH4 2SO. Iya. Basa konjugasinya bukan NH4 2SO4. Ya, NH4 2SO4 itu garam. Memang mungkin ya, dulu Anda dulu SMA juga, seperti saya dulu juga bilang garamnya, tapi kok garam. Ternyata setelah saya variasi nggak ketemu garamnya. Ada sesuatu yang tersimpan. Ini. Tapi di awal, saya bilang, asam konjugasi dan basa konjugasi itu harus dipahami. Ya, Mas Muhammad ya. NH3 basa lemah, betul. Kalau NH3 basa lemah, berarti asam konjugasinya apa? Nggak usah mikir reaksi. Asam konjugasinya NH4 NH4 plus, Pak. Nah, NH4 plus harus pakai plus. Kalau nggak pakai plus sama. Karena selisihnya 1H NH4 plus. Nah, sekarang di situ ada NH4 2SO4. NH4 2SO4 itu adalah suatu garam. Garam adalah elektrolit. Terus kalau dia elektrolit, berarti dia akan bisa mengalami ionisasi. Ya. Nah, kalau NH4 2SO4 mengalami ionisasi, jadi apa Mas Muhammad? NH2 NH4 plus plus SO4 2-, Pak. Nah, itu tadi. Karena ada NH4 plusnya. Jadi penyangganya NH3 dan NH4 plus. Dengan catatan tadi NH3-nya kalau reaksi ada sisa. Itu ya. Kalau nggak sisa ya enggak. Oke. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Yang lain bisa memahami. Saya nulis angka kemarin kalau ada bingung. Muhammad jawab. Teruskan. Kalau ini.
H2CO3 dengan NaOH bisa jadi penyangga? Roja izin menjawab, Pak. Roja, Min ya. 15. Nah, penyangga. Bisa, Pak. Nah, kalau Itu H2CO3-nya sebagai asam lemah. Terus HCO3 yang kanan sebagai basa konjugasinya. H2CO3 asam lemah. Basa konjugasinya siapa? HCO3, Pak. H2O3, betul Muhammad? CO3 min, Pak. Nah, HCO3 min. Jangan HCO3 saja, nggak ada HCO3. Kalau HCO3 itu HCO, gitu ya. HCO yang panjang. Ya, HCO3. Ini bisa terjadi reaksi seperti Muhammad tadi kalau H2CO3-nya bersih. Ya, konsepnya tangkap betul, kalau enggak Anda nggak salah Pak ya, karena belum tentu Pak. Tentu menghasilkan Pak. Kita harus cari, oh ada asam lemah, oh ada. Kalau ada asam lemah, ada basa konjugasinya enggak? Kalau enggak ada ya enggak. Ada basa lemah, ada. Asam konjugasinya ada enggak? Ada, berarti penyangga. Kalau enggak ada enggak. Oke. Nih, penyangga bukan? Berikutnya. Bukan, Pak. Bukan. Oke, sekarang saya teruskan ya. Ini rumusnya lihat buku saja. Oke, sekarang. Saya ambil penyangga sama-sama basa itu kan sama. Kalau merah ini CH3COH dengan CH3CONA penyangga ya. Karena asam lemah dengan basa konjugasinya. Cermati baik-baik loh ya. Ini harus paham betul. Kalau nggak paham nanti hanya masukkan rumus ternyata kesasar. Ya, nah, baik CH3COH maupun CH3COONA keduanya adalah elektrolit. Karena CH3COH itu asam lemah, CH3CONA adalah garam. Jadi garam itu tidak enak tok ya. Garam itu ribuan. Garam itu banyak sekali. Oke. Nah, reaksi ionisasinya adalah reaksi kesetimbangan. Ini reaksi kesetimbangan. Ya, dari 3COH menjadi dari 3CON tersebut harus kesetimbangan. Kalau kesetimbangan salah. Dengan CH3CONA reaksinya irreversibel, tidak kesetimbangan, satu arah. Nah, kembali ke konsep kesetimbangan yang sudah ya, disosiasi dari kesetimbangan. Maka yang kita pakai yang pertama, K berarti hasil kali konsentrasi produk dibagi reaktan, kan? Berarti CH3CO- kali H plus dibagi CH3COH. Ya. Kalau H plusnya saya keluarkan, maka H plus akan sama dengan Ka kali CH3COH dibagi CH3COH. Ini H plus Ka CH3COH CH3COH. Nah, pertanyaan saya, CH3COH dapat dari mana? Dari ini kan? Kalau saya angkat dari ini kan? Nah, sekarang CH3COH-nya dari mana? CH3COH-nya Dari penguraian CH3CONA, Pak. kenapa tidak dari CH3COH? Saya panas ya, kita takut. Sebentar kayaknya ada tamu sebentar ya. Kita temui sebentar. Sebentar ya saudara ya. Nah, ya sebentar.
Halo, saudara, dengar suara Pak Eko? Iya, Pak. Terdengar, Pak. Saya sambung dulu, saya sambung lagi sebelum nomor 1. Nanti rebutan ya, ini saya soalnya ada beberapa, nanti rebutan. Yang bisa nanti ngerjakan, ditulis di kertas, di foto, kirim ke grup, kita diskusikan. Kalau nggak bisa, tiga cowok enak, betul. Kenapa? Karena yang atas keseimbangan, jumlahnya sedikit. Maka rumus ini bisa diganti jadi atas kanannya nih. H plus jadi Ka kali konsentrasi asam lemahnya asam lemah dibagi konsentrasi garam. Konsentrasi basa konjugasi. Kalau garam yang kanan kiri. Basa konjugasi, jadi kacau. Basa konjugasi berasal dari garamnya, maka ini ditulis garam. Nah, ini saya Pak Eko dulu waktu SMA gurunya ngasihnya yang ini. H plus itu Ka kali asam lemah dibagi garam. Akan jadi masalah kalau nanti bervalensi dua. Makanya saya buat di sini basa konjugasi. Oke, sampai situ dulu. Ada yang bertanya dulu sebelum ke soal. Permisi, Pak, saya izin Silakan. bertanya. Silakan. Mengenai larutan penyangga itu, apabila suatu senyawa itu hanya memiliki asam konjugasi atau basa konjugasi, atau keduanya itu memiliki asam konjugasi atau basa konjugasi, Pak. Itu memiliki dua-duanya atau salah satunya juga bisa disebut penyangga. Terima kasih. Terima kasih, saya bisa. Jadi yang namanya penyangga ada dua dulu. Ya, Veronica dan teman-teman ya, ada dua dulu. Penyangga asam, satunya penyangga basa. Ya, asam dan basa. Nah, masing-masing penyangga itu punya komponen. Komponennya juga dua masing-masing. Minimal dua. Di dalam satu wadah ada dua. Bukan minimal, ada dua. Memang ada dua. Kalau disebut penyangga asam, di situ ada asam lemah dengan basa konjugasinya. Ada asam lemah dengan basa konjugasinya. Disebut penyangga basa kalau ada basa lemah dengan asam konjugasinya. Kalau dalam satu wadah itu yang ada asam lemah tok, ya berarti bukan penyangga. Kalau yang ada basa konjugasinya tok, ya tidak mungkin. Karena kalau basa konjugasi pasti ada asamnya. Jadi minimal dua. Kalau misalnya suatu larutan isinya HCl dengan NaOH, apakah penyangga? Ya nggak mungkin. Karena apa? HCl asam kuat. NaOH basa kuat. Jadi kalau penyangga itu harus ada komponen asam lemah dulu atau basa lemah dulu. Setelah ada itu berarti pasangannya, konjugasinya. Karena harus ada dua. Penyangga itu kayak tangga. Tangga itu kan dua. Tangga masuk hiji tahun. Ada ya tangga satu ada ya. Kalau di desa saya dulu ada tangga lanang itu. Tinggi sekali. Tapi nggak aman tangga kalau satu. Ya, itu kan tangga. Oke, ada lagi? Permisi, Pak, Ya. izin memastikan yang mengenai larutan penyangga itu kan pH-nya tidak berubah meskipun diteteskan atau ditambahkan ya, Pak ya. Itu pH itu termasuk pH nggak, Pak? Ingin memastikan saja. Terima kasih. Ulangi. pH termasuk apa tadi? pH juga termasuk pH nggak? Kalau misalnya pH itu misalnya untuk buffer asam, sedangkan pH itu untuk buffer basa, Pak. Terima kasih. Oh, sama-sama kita pakai pH. Karena namanya belajar keasaman seperti asam kemarin. Jadi dia masuk buffer asam nanti pH-nya pH kan kemarin. Ya, berasam dan berubah. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Bapak Puji izin bertanya, Ya, Bapak. silakan Puji. Ya. Saya itu masih bingung ya, Pak. Kan biasanya kita kalau melihat larutan buffer atau penyangga itu asam lemah ditambah dengan basa kuat, nanti dia bereaksi dan menghasilkan garam dan basa konjugasinya, seperti itu. Nah, tapi di sini ini kok bisa langsung asam lemah ditambah dengan basa konjugasinya ya, Pak? Itu bagaimana ya, Pak, reaksinya? Oke, sebentar. Ini ya, Puji ya. Ini 3P4 kelihatan saya tulis lagi ya. 3P4 dengan KOH. Nah, ini ada.
Oke, biar berbeda saya kasih warna lain. Apa ya warnanya ya? Ini kelihatan warna ini? Sudah. Iya, Pak, kelihatan. Loh, kelihatan ya. Oke. Kita reaksikan ini. Saya ganti. Ini. Kita buat ini. Ah, ya. Ini kan belum syarat. Apa dikasih yang tadi ya. Berarti ini dikasih yang tadi. Ini kan asam fosfat. Ya. Asam fosfat dengan KOH. Terjadi reaksi seperti ini. Pertanyaannya, Bu, apakah reaksi yang Pak Eko buat bisa menjadi penyangga? Bisa menghasilkan penyangga? Tidak. Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Nanti dulu. Kedua, dapat lagi warnanya. Warnanya apa ya? Tidak. Nanti merah lagi. Terus satu lagi. Tuh. Ya kan itunya? Terlihat, Pak. Dan Pak, Sekalian yang rumit sekalian pertanyaan bisa jawab sekalian yang rumit kan? Ya menyenangkan. Nah, tetap belum tanya sama hanya 4 ternyata O-nya ya. Nah, sekarang ini saya punya reaksi seperti yang ini ya, ini mulai ini tiga nih ya. Ya. Nah, yang biru tadi siapa tadi yang bukan itu? Bukan siapa tadi ya? Halo Mas, Muhammad. Iya, Pak. Muhammad tadi yang bilang bukan penyangga biru. Iya, Pak. Nah, biru Tosca ya. Kalau yang merah penyangga bukan? Bukan, Pak. Sambil pikir. Nah, kalau yang hijau? Iya, Pak. iya Pak. Nah, sampai ini dulu. Ini Puji sudah paham belum? Sama-sama Iya, Pak. asam pelut basa. Sama-sama asam pelut basa. Kalau yang A nggak mungkin. Mau diapa-apain nggak mungkin yang biru. Yang merah sama saja. Tapi kalau yang hijau mungkin bisa, mungkin tidak. Mungkin bisa, mungkin tidak. Yang hijau akan penyangga jika apa, Mas Mamat? Baik, Pak. Yang hijau akan penyangga apabila asam lemahnya lebih banyak daripada basa kuatnya, Pak. Ya, gitu. Jadi kalau hijau akan penyangga, kalau H3PO4-nya bisa lebih banyak. Nah kok gitu Pak? Iya, kalau H3PO4-nya sisa, berarti di dalam wadah itu ada H3PO4 dan H2PO4 min. H3PO4 itu asam lemah, H2PO4 min itu basa konjugasinya, adanya. Kalau nggak ada, ya nggak bisa penyangga. Konsep itu harus ditangkap dulu, jangan dari uji penyangga. Kalau dari reaksi, paling enak tidak usah reaksi. Contohnya ini sudah asam lemah dengan basa konjugasi langsung jadi penyangga. Kalau yang bawah ini, yang merah jadi COH. Kalau yang biru, yang tengah ini masih mikir. Kenapa? Penyangga itu ada dua, bisa langsung penyangga, bisa harus membuat reaksi. Ada dua. Yang susah kalau harus membuat reaksi. Ya. Itu silakan. Kalau masih bingung, silakan bertanya. Sampai Berarti itu penyangga tidak
tulis seperti CH3COOH plus bahasa konjugasinya itu juga sudah boleh begitu? Oh boleh, tergantung. Boleh. Boleh langsung jadi. Jadi ini Puji tahu tangga toh? Ya, Tangga nek bahasa desa saya itu ondo. Tempat Anda apa? Tempat Anda namanya apa? sama Pak. Ondo. Dari mana Iya, kamu? Kemana kamu? dari Kamu Rembang. Oh, Rembang Podo. Ya, pasti kan. Desa saya ambil bahasanya apa? Orang timur gitu ya. Saya orang timur. Ondo itu saya datang ke toko material. Mas, mau beli ondo? Oh ya Pak itu Pak. Nah, itu yang ini, yang CH3 Jawa dengan CH3 Jawa. Tapi saya datangnya ke jualan bambu ya nggak ada. Ini ada bambu Pak buat sendiri. Nah, yang ini, yang hijau ini buat sendiri. Tangganya terserah saya mau buat tangga model apa. Tuh ada dua langsung jadi, tapi harus buat sendiri. Baik Pak, terima kasih. Paham betul ya? Nggak paham kesasar Pak. Permisi Pak, Ya, Pak. mau bertanya. Tadi Bisa. enggih, Ya, silakan. tadi kan yang disebutkan penyangga yang reaksi tadi nih yang warna hijau itu kan apabila asam lemaknya lebih banyak dari basa kuat itu tergantung konsentrasinya nggih Pak. Itu kan menghasilkan basa konjugasi yaitu KH2PO4. Ini juga kasusnya sama yang H2CO3 ditambah NaOH menjadi NaHCO3 tadi disebutkan itu bukan termasuk penyangga karena nggak ada minnya gitu. Bukan ayo. Ini atasnya H2CO3 dengan NaOH. Bisa disebut penyangga kalau H2CO3-nya sisanya. Bisa kalau sisanya. Ini saya tulis 10 sama 5. Kalau 10 sama 5, ini berarti NaOH-nya kan habis toh. Mol ya, bukan konsentrasi ya. Mol atau milimol. Konsentrasi dengan mol itu beda. Mol. Ini kan H2CO3-nya sisa 10. Sisa 5 kan? Kalau dibuat. Ini kalau saya teruskan, berarti di sini 5. Terus, di sini juga 5. Ya. Terus di sana, juga 5 toh. Nah, diteruskan lagi. Ini akan 5. Ini akan 0. Ya, toh? Nah, berarti setelah bereaksi, ada 2CO3 asam lemak sebanyak 5. Ada konjugasinya. Apa? HCO3-. Bukan NaHCO3, kebetulan aja di sini Na. Kalau Pak Eko ganti kan tidak jadi Na. Ada HCO3-. HCO3- itulah bahasa konjugasi dari H2CO3, ya, maka penyangga. Penyangga asam. Masih bingung? Silakan. Permisi Pak, saya izin bertanya. Silakan. Oke. Apa nih? Untuk Rena Pak. Rena, ya gimana Rena? Untuk H2O di situ, itu kenapa ada H2O Pak? Emang kalau misalnya lautan penyangga itu harus bereaksi dengan H2O atau bagaimana Pak? H2O itu sebagai hasil samping saja. Kalau asam dengan basa masih ada. Kalau reaksi asam ketemu basa akan jadi garam plus H2O. Pasti itu. Ya, akan plus H2O. Nah, mudah-mudahan nanti ketemu Pak Eko di mata kuliah. Ini murni atau pendidikan? Pendidikan Pak. Pendidikan. Mudah-mudahan nanti masih ketemu Pak Eko di mata kuliah yang menyenangkan. Ada 12 Pak Eko sudah reaksi itu saya oncek. Oncek itu bahasa Indonesia apa ya? Saya kumpulkan itu ada 12. Saya biasanya masih Pak, rasa 12 ya Pak. Bahkan 14. 10 aja Pak dalam bulan. Karena harus di luar kepala. Ya tahu dalam diri. Pak Eko bisa kok. Anda juga pasti bisa kepala. Gitu kan? Jadi kemarin, termasuk kemarin metatesis toh, saya jadi Pak Eko toh. Itu baru 3 toh. Baru 3 itu. Masih ada lagi. Tapi metatesis cukup untuk reaksi. Kalau sampai 14 itu apakah dipakai? Untuk di sekolah tertentu masih diberikan. Sekolah tertentu diberikan. Biasanya teman-teman kimia memang alergi kalau reaksi itu ya. Pak, Roja izin bertanya Pak. Silakan Roja.
Ini kan dari tadi itu kan satu apa? Koefisiennya satu semua ya Pak. Nah, misalkan kalau dari ininya kayak apa ya? Kayak misalkan bahasa konjugasinya itu 2 kali gitu Pak. Itu nanti berarti diurai terus konsentrasinya jadi 2 kali Iya, konsentrasi gitu Pak. iya, betul. Kalau kita buat lagi, nih, ngasih aja lagi ya. Nih, tapi ini ganti. Ini jangan KO aja. Ini diganti CA. OH. 2 kali ya. Ya, OH kan 2 kali ya. Coba nih, Rena dan kawan-kawan ini jadi apa di sini? Supaya penyangga loh, harus jadi penyangga loh ya. Supaya jadi penyangga di sini apa? Koefisiennya dulu, ini dihapus dulu. Jadi apa? Supaya jadi penyangga. Berikutnya, Jadi CA, CaPO4 2 kali. CaPO4 ayo. CA3PO4 2 kali. CA3. PO4 2 kali lagi ya? PO4. Kata Rena ya. Roja Pak. Roja kok Rena. Renanya macet kok. Roja, Rena, Puji, Muhammad, Kerunisa. Lainnya titip nama aja. Nah, coba Mas Muhammad. Bener Mas itu Mas, penyangga Mas? Mungkin kurang deh Pak. Mungkin kurang. Bener apa ora pertanyaannya? Pak itu nanya bener apa ora. Bener Pak, enggak Pak. Jangan mungkin kurang. Koefisiennya dipikir nanti. Siap, Reaksi tidak Pak. itu tidak loh. Kenapa tidak? Karena bukan bahasa konjugasi Pak. Nah, gitu Roja. Jawabmu begini langsung Pak anak terat ke bawah enggak mungkin benar. Ya. Oke, Mas Muhammad. Muhammad kayaknya udah nangkep nih. Muhammad dari mana? Dari Sragen, Pak. Sragen, ya. Asam. Jadi apa Mas Muhammad ini? Jadi CA. Siap, Pak. Hapusin dulu. CA, H2PO4 2 kali, Pak. dikurung ya. Siap, Pak. H 2 PO4 2 kali. 2 kali. Sekarang balik Roja. Nyangga betul enggak jawabannya Muhammad? Asam lemahnya Iya, ada? Pak. Ada asam lemahnya? Ada. Siapa? Asam lemahnya siapa? H3PO4. Nah, bahasa konjugasinya ada? Ada. Siapa? H2PO4. Min. Nah, itu harus selesaikan koefisiennya sekarang. Berapa nih sekarang? Kasih dua sini ya. Kita tahu nih koefisien. Nah, tadi pertanyaannya setara sekalian aja deh. Yang belum apa nih? CA sudah, B sudah, tidak hanya 8, ini hanya berapa? 4 ya? Ini ya? Kasih dua sini ya? Oh, ini. Betul nggak? Iya, Pak. Iya. Ya, oke, misal ya, dikasih angka sekalian ya. Misal di sini berapa? Ini misalnya 5 mol. Karena kan tidak ada, berarti formula. Nggak ada H2O-nya, nggak ada jurus, dan nggak ada jurus. Maka yang bereaksi berapa? 10 kan? Betul? Di sini 5. Di sana 5. Sehingga setelah reaksi, di sini ada 10. Di sini habis. Di sana 5. Betul? Betul, Pak. Nah, sekarang penyangga asam. Penyangga asam berarti H+. H+. Ka tadi ya. K-nya ngarang aja ya. Misalnya K-nya 10 min 5. 10 min 5. Terus tadi kali konsentrasi asam kan? Mol asam kan? Asalnya berarti kan 10. Bawahnya baca konjugasi. Baca konjugasinya apa?
2 Dua. PO 4 min. Berarti 5 dikali 2. Kok kali 2, Pak? 2. Ya ini ada 2. Kemana kursor? Ini 2. Betul. Kan 2 kalinya. Itu. Proses. Makanya bukan garam. Kalau garam ya 5 saja. 5 ini adalah mol dari garam ini. Bukan mol dari basa konjugat. Paham? Belum paham silakan. Pokoknya silakan bertanya sampai paham. Izin bertanya, Pak. Silakan. Eh, apa itu tadi definisi larutan penyangga kan intinya larutan yang dapat menjaga atau mempertahankan pH-nya Ya. dari penambahan asam atau basa. Nah, Ya. itu dari saya penasaran, Pak. Maksudnya apa yang menyebabkan larutan penyangga itu dapat mempertahankan pH-nya? Apa karena asam lemahnya atau misal larutan penyangga asam, apa karena asam lemahnya atau karena basa konjugasinya itu apa yang menyebabkan ia bisa mempertahankan pH-nya? Sekian dari istijabah nomor 64, Pak. Oke, terima kasih. Ya, pertanyaannya baik. Yang mempertahankan apa? Tidak mempertahankan. Tadi Pak Eko sudah bilang, kalau ditambah asam, pasti pH-nya turun. Ditambah basa, pasti pH-nya naik. Tidak mungkin bertahan. Ya, seperti istijabah atau istijabah? Istijabah, ifti, Pak. TOIF ya, istijabah. Kalau istijabah itu di telinganya, istilah saya di desa, telinganya dijewer gitu ya. Diam saja. Kalau guru agama saya dulu, kalau ditanya surat apa tidak bisa, langsung dijewer. Gitu. Kalau telinga kita mau ditarik, gitu, itu kan dia akan spontan berubah. Begitu juga pH. Ditambah asam berubah. Ditambah basa berubah. Tidak tetap. Tapi berubahnya. Nah, itu loh. Tapi berubahnya hanya satu satuan. Berubah dulu loh ya. Bukan nasib loh ya. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam larutan itu ada asam, ada basanya. Ada asam, ada basanya. Ya, ada asam, ada basa. Kalau penyangga asam, kalau penyangga basa ada basa dan asamnya. Kalau kamu kasih asam, ada asam dengan basa. Dikasih asam, berarti bereaksi dengan basa, membentuk asamnya lah. Dia menjaga ya dua-duanya. Dikasih ini dia nyerang. Jadi katakanlah ada 2 orang, itu ada penyerang satu, yang satu lawan, yang satu bertahan. Satu lagi lawan, satunya bertahan. Gitu. Jadi gantian. Siapa dulu yang nyerang? Nyerang asam berarti basa yang lawan. Asamnya bertahan. Diserang basa, asamnya yang lawan, basanya yang bertahan. Itu. Karena ada 2. Tapi tetap berubah. Tetap berubah sedikit. Karena nambahnya juga sedikit. Kalau nambahnya banyak, ya enggak mungkin. Mesti hilang sifat penyangganya. Makanya kalau definisinya, penyangga itu apa? Larutan yang mempertahankan pH-nya karena penambahan sedikit asam atau sedikit basa. Nah, Pak Eko nanti mau kasih tugas sedikit itu berapa gitu loh. Sedikit kan ada batasnya, toh. Apakah uang 10.000 sedikit? Ya sedikit kalau punya uang 1 juta. Tapi uangnya kalau hanya 50.000 atau 5.000, 1.000 itu banyak. Kan begitu kan? Uang 10.000 sing sedikit kalau uangnya 1 miliar kan, ya. Jadi relatif. Nah, tapi komunitas sedikit berapa untung pasnya. Ini pesertanya ada berapa mata kuliah ini, Mbak Puji? 23, Pak. 23, jangan khawatir nanti. Kan mata kuliahnya kimia, analitik, dasar. Kimia dasar ada juga loh. Anda kan dapat kimia dasar, tahu? Iya. Juga ada penyangga juga kan? Iya, Pak. Nah, sama ada penyangganya? Tuh, kalau ditanya kok ketawa, sama enggak?
Sepertinya sama, Pak. Cuma Nah, cuma, penjelasannya itu agak sedikit berbeda. Maksudnya kalau di kimia dasar itu tidak serinci penjelasan di kimia analitik seperti ini, Pak. bedanya di situ. Biasa pakai judulnya sama. Ya, sama-sama pisang goreng, sama-sama pisang digoreng. Yang kali makan itu apa namanya? Masak. Sama saja dengan es teh, ya, dengan isoteal. Kalau es teh 3.000, itu namanya isotea 12.000. Saya pernah itu di apa? Di restoran gitu kan, Mas, saya belinya es teh. Kalau kamu kasih isotea, aku nggak mau. Tulisannya di notanya kan isotea, nggak mau aku. Karena isotea regolnya ruas saya udah. Nggak mau saya barang impor. Isotea. Jadi ya analitik saya coba sudah lagi paham bagi Bapak ya. Ya dasarnya sudah ya penyaganya ya. Ini Pak, Ya. Sudah ya. Bersama sama yang ada di siapa? Wah, wah. Halo. Mohon maaf Pak, suara Bapak Baiklah. nggih. Nah, kita air ya. Ya, sudah kelihatan, sudah kelihatan. Sudah lagi. Bapak, mohon maaf. Ya. Puji boleh minta itu enggak, Pak? Contoh Apa? soal ketika reaksinya itu hanya asam lemah dan basa konjugasinya saja. Asam lemah dengan bahasa konjugasinya saja. Ya ini? Ini Pak yang di bawah, iya. Kalau semisal ada seperti mol itu sama konsentrasinya, itu nanti cara menghitung naikkan dulu. Saya ketik taruh di atas. Nanti kan saya bingung sendiri kan. Sosok-sosoknya saya bingung sendiri. Tidak apa-apa. Oke, bentar. Ya, tutup ya. Ini ya. Biar tidak kelihatan. Ya. Ini Puji, terus maunya gimana? Kasih mall. ya semisal Berapa seperti kamu mintanya berapa? satu Pak, satu saja. Mall, oke. Yang kanan berapa? Yang kanan juga sama Pak, satu saja. Oke. Terus pertanyaannya apa? Nah, pertanyaan saya basa kuatnya kan itu nanti yang CH3COONA kan di sebelah jadi produk ya Pak ya. Tapi kan itu kan jadi reaktan semua. Nah itu nanti cara menghitungnya bagaimana? Misal menghitung gitu. H+-nya begitu. Oke. Itu itu ya. CH3COOH apa? CH3COOH apa? Asam? Asam lemah. Asetat. Asam lemah, astagfirullah. Lemah. CH3COONA apa? Garam. Garam. Jadi ya. Berarti CH3COOH itu terionisasi? Ya. Sebagian. Ya. Iya, terionisasi bisa pakai sebagian. Mari mumet nanti. Jadi CH3COO dan H+. Ya. CH3CONA jadi CH3COO dan Na+, ya. Oke. Nah, kalau kedua zat ini saya campurkan, ya, itu seperti Puji nyampurkan air dengan garam dapur. Air dengan gula deh, dengan garam dapur. Gula aja. Tapi kalau garam dapur masih terjadi macam-macam. Air dengan gula. Air dicicipi rasanya apa? Tawar. Tawar. Gula dicicipi? Manis. Manis. Begitu saya jadikan satu, diaduk satu, ya. Gitu. Terus dicicipi cairannya rasanya? Manis. Terjadi reaksi dari situ. Bingung, enggak?
Jadi reaksi tidak? Iya. Tidak. Yo tidak. Kalau air tawar, gula manis dijadikan satu, diaduk, dicicipi jadi asin, ya terjadi reaksi. Acet. Sifat komponen penyusunnya acet. Begitu juga ini. CH3COH dengan CH3CONA kamu reaksikan, dia persis campur air dengan gula. Orang bakal bereaksi. Kalau nggak percaya, tadi reaksi itu sebetulnya kan tukeran pasangan. Gitu. Misal ya, misal, Sunsulo ya, ibu punya pasangan di Bambang. Bambang Joko nggak tahu, gitu ya. Terus Nur Arifah punya pasangan si Biji. Bambang, Nur Arifah sama-sama pergi. Nah, tiba-tiba Budi gantian sama Budi, Nur Arifah sama Bambang, terjadi reaksi enggak? Iya, Pak. Nah, kalau ini sekarang, CH3COH tadi jadi apa? Ion kan? CH3COH CH3COO- plus H+. plus H plusnya itu tambang. Ya, tambang. Terus CH3COONA jadi apa? CH3COO- plus Na+. Nah, sekarang kalau Na plus tukeran dengan H plus jadi apa? Tukeran tempatnya. Jadinya produknya apa? CH3COON. Dan CH3COOH. acet toh berarti toh? Iya. Berarti kan acet, bukan Budi dengan Nur Arifah. Karena ini budinya satu. Gitu. Gambarnya di budinya yang berbeda. Acetnya acet. Jadi tidak akan terjadi reaksi. Nah, kalau seperti ini langsung penyangga. pH-nya tergantung Ka-nya. Beda dengan yang biru, merah, dan hijau tadi. Kalau biru, merah, hijau itu belum tahu kita. Belum tahu. Penyangga juga tahu. Kalau ini langsung penyangga. Makanya penyangga tadi Pak Eko bilang juga. Asal di situ ada asam lemah dengan konjugasinya langsung penyangga. Kalau belum lah ini yang kita cari. Jadi Pak Eko biasanya kalau ngasih soal belum, tarik sendiri. Saya hanya bilang jadi penyangga. Itu aja toh. Silakan buat sendiri. A dan B tak campur jadi penyangga. Ya, dari selesaikan sendiri. Itu. Dianalisis itu loh. Maksudnya kalau ya, kalau kita sampai satu-satu ya akan ini masih dasar ini. Siapa belum? Silakan dikejar lagi. Ya, itu kan tidak harus. Kalau saya mengajar itu, saya 7 hari ini menyelesaikan ini. Ya, kalau mahasiswanya nggak paham, tak selesainya kalau saya sering saya disuruh di satu Pak kalau ngajar tambahan sekali. Nah, diajar berupa yang penting. Orang belajar itu harus mau dan mahasiswa datang ya yang datang nggak tahu, mahasiswa nggak datang, nggak tahu mendingan nggak usah datang. Kalau saya gitu, mahasiswa datang, saya ngajar nggak paham. Mahasiswa nggak bisa datang, otomatis pasti tidak paham kan? Jadi mendingan nggak usah datang. Pernah saya sudah ngajar mata kuliah tapi saya hilang, mata kuliahnya super luar biasanya. Ya, hari pertama pada datang, hari kedua satu pun nggak ada. Karena saya cerita, kalau Anda minggu depan saya mau ngajar ini, saudara. Kalau Anda belajar di rumah Anda, mungkin mendingan nggak datang. Satu pun nggak ada. Minggu kedua, minggu ketiga, mereka datang cuma saya gantian. Saya dijawab, Pak Eko Pak nggak datang. Saya ini ngapain saya ngajar Anda nggak mungkin. Kemarin kan kamu nggak datang. Oh gitu ya Pak. Nah iyalah kamu nggak bilang-bilang. Sekarang saya nggak datang. Jadi Pak datang harus. Nggak mungkin datang. Oke. Pak Eko, berarti untuk reaksi yang langsung penyangga itu, konsentrasi dan volume itu tidak berpengaruh ya Pak? Yang berpengaruh Ka-nya saja? Berpengaruh molnya. Ka dan mol, bukan konsentrasi. Mol. Tapi Anda mau pakai on tadi boleh. Nanti di soal Pak Eko. Anda mau pakai konsentrasi atau pakai mol. Kalau sama,
Puji. Kalau sama semacam ini, contoh yang kamu ambil, kan sama molnya, dia nggak berpengaruh. Kebetulan sama-sama bervalensi satu. Kalau ini Pak Eko ganti, beda lagi. Kopi lagi, tapi kita ganti ke satu ya. Satu mol, iki satu mol, tapi ini Pak Eko ganti. Gampang Pak, rasa salah. Ya pada dia. TA tadi kan TA. Loh, kok malah gitu? Loh, salah tuh ya. Nah, gimana sih? Nah, ini terus ini nah, kalau sini ketemunya beda. Kalau yang atas, mana atas, jadi hapusnya sama dengan apa? Mas, yang tadi udah paham kayak konsepnya, mudah-mudahan betul, betul. Ya, akan KA. Misalnya KA-nya 1/5 gitu ya. Nah, gampang itu dapat 1/5, 5 kali 1 dibagi 1. Tapi kalau yang bawah, nah, akan 1, ini harus dikali 2. Kenapa 2? Karena ini ada indeksnya 2. Bedanya silakan berpikir sekali ya. Dulu punya belum soalnya ya. Berarti, sudah paham? Sudah paham? Ya Pak, mungkin ini Pak bisa dicoba soal yang tadi Pak, yang Pak Boleh silakan siapa takut. Kalau ini soalnya rebutan loh ya. Yang saudara sudah kasih jawaban saya dia. Tapi yang bawahnya tidak. A dan B dulu. Pak, silakan jawab. Ini rumusnya ini masih dulu loh. Oke, silakan Pak. Pokoknya ingin tahu, coba silakan. Pak ambil. izin Mas Pak. Silakan. Itu berarti ini ya Pak, cari pH atau cari apa Pak? Pertanyaan enggak saya ya. A plus carinya. Ya pH boleh lah. A plus nih ya. Saya tadi nih itu dapat saja. A plusnya berapa? A plus saja. A plus ketemu kan pH-nya ketemu toh? Iya toh? Iya Pak, iya betul. Nah, A plus saja. Oke. Ya. A plus. Izin mengirimkan nomor 1 ya Pak. Silakan. 1A saja, coba. A sendiri, saya ambil saya. Silakan dikirim.
Tuh, ini ada yang kirim. Nah, ada dulu. Apa ya, nanya. Bukan, bentar. Satu ya, yang menginginkan untuk nah, nomor satu. Nah, nomor satu ya. Tuh. Kok C3 COH ditambah NaOH? 1A ya, Rena ya. Halo, Rena. Iya, Pak. Nomor 1A. Itu kan C3 COH dengan C3 CONA. Kenapa kok dengan NaOH? Kok ditambah NaOH? Kan tidak sesuai soalnya. Iya, Pak. Jadi, ya salah. C3 COH dengan C3 CONA. Yang 1A. Ini sekali lagi, Nur Alifah. Oke, kita lihat yang Nur Alifah. Plus Ka asam. Ya. Asam lemahnya 100 kali 0,5. Terus 100 berarti 50 berarti 200 0,25. Oh, per 4 maksudnya ya. Terus itu. Oh ya. Ya. Oke. Oke, sekarang Nur Alifah. Halo, Nur Alifah. Nur Alifah. Saya mau bertanya. Ya. Halo. Nur Alifah, dengar suara Pak Eko? Nah, Nur Alifah. Ini, kamu nyari hapus ini, kamu pakai satuan asam lemah dan bahasa konjugasinya ini. Pakai satuan molaritas atau mol? Mol. Hmm? Mol kemudian dibagi volume campuran jadinya molaritas. Jadi molaritas. Molaritas ya. Oke. Oke, terus semuanya awas saja. Anda mau pakai molaritas boleh, pakai mol boleh. Ya. Kalau pakai molaritas harus seperti Nur Arifah. Artinya setelah ketemu mol dibagi volume total. Jadi bukan 0,5 dibagi 0,5 meskipun ketemunya sama. Oke. Ya, ini kan 0,25 dibagi 0,25 ini kan ada 1. Ya, 0,5 dibagi 0,5 juga sama. Jadi kalau yang mau pakai aliran molaritas harus seperti Nur Arifah. Tapi kalau mau pakai mol tidak usah pakai volume. Pakai mol nggak usah volume. Karena apa? Mol itu tidak akan berubah. Mol itu selama barang itu di satu wadah tidak akan berubah. Contoh, tapi air gula ya. Coba dengerin baik-baik. Saya minum air gula. Saya minum langsung. Dengan saya sendok. Yang lain masih mikir. Saya minum air gula di gelas, saya minum langsung dengan saya sendok. Rasa manisnya sama kan? Beda. Nah, ada yang beda, ada yang sama. Makanya itu gimana? Kalau sekarang buat air gula saja. Langsung praktek. Ya, pertanyaannya itu sama atau tidak? Pertanyaan kedua, jumlah gula yang di gelas dengan jumlah gula yang di sendok saya sama enggak? Banyak gulanya. Beda juga. Beda juga. Ya. Volumenya sama enggak? Di gelas dengan sendok. Enggak sama. Enggak sama. Bingung ya? Jadi minum belum pernah mencoba. Coba aja saya Pak Eko baca terang. Sudah tertutup. Nanti setelah kuliah ini buat air gelas 1 gelas kecil, diminum langsung obatkan dulu. Terus Anda kumur pakai air tawar. Sendok. Rasa manisnya sama tidak. Jadi ya, Pak Eko enggak jawab. Mau sama Bapak tahu ingatkan pekan depan. Kalau mau lebih
lebih menarik lagi garam aja, air dengan garam. Rasa asinnya sama enggak ya? Apakah depan bisa tes. Jadi boleh pakai mol, boleh pakai molaritas. Kalau molaritas harus seperti netralitas. Kalau tidak seperti netralitas, salah. Meskipun hasil akhirnya sama. Oke, betul netralitas 1A. Terima kasih. Norarifa nomor berapa tadi? NIM-nya berapa Norarifa? 29. Ya, tadi belum satu. Kalau ada pertanyaan boleh 1A. Kalau nggak ada 1B. Pertanyaan yang 1A Norarifa. Ada pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada berarti paham loh ya. Oke, kalau nggak ada silakan yang ke 1B. Permisi Pak, Yuk, yang apa nih? 1B Apa nih? Nabila Pak. Nabila ya, kenapa Nabila? Yang 1B itu 200 mili larutan CH3COONA, nggih Pak. Betul. Kalau di punya IFA masih 100 mili. Ya, betul. Bedanya di situ. Bedanya sedikit. Yang lain sama, hanya volumenya satu. Oh, nggih Pak, terima kasih. Oke, ini ada yang mirip. Apa ini namanya nih? Tadi sudah betul. Ini apa ini? IP itu siapa itu? IP itu siapa? Indi Prilistiana, Pak. Siapa? Indi Prilistiana. Lah kok IP? Nama panggilan, Pak, nama kecilnya. Oh gitu. Indi, terus dulu. Mbak, saya Indonesia. Indi siapa? Indi Prilistiana. Indi. Nomor berapa itu? Kurang tahu Nanti, NIM-nya apa. lah orangnya mana? Ayo, mana? Muncul toh? Kitanya enggak. Mana?
Ya udah, dia nggak tak koreksi. Dia diambil orang lain. Halo. IP Oke. man mana? Hah? Halo, Halo. halo Pak. Ya. Indi Prilistiana nomor 67. Oh, tapi kira IP man itu. Biasanya Pak Eko suka nonton IP IP-nya man. nama panggilan Bapak. IP man. IP man. Tak bacanya. Mall kamu. Kayak mall ya, IP man ya. Iya, pakai mall Pak. Pakai mall. 50 dibagi. Coba kamu hitung seperti Nur Arifah tadi. Atau Nur Arifah kan hitung, pakai caranya Nur Arifah. Mbak Nur Arifah. Kamu kan aliran mall, ya. Halo IP Man, kamu suka mall, sama di mall. Iya, pakai mall Pak. Ayo, kamu suka mall, ya. Nur Arifah suka pakai molaritas. Tugasnya ada lu. Terserah kalau Pak Eko maunya sukanya mana. Biasanya yang suka jalan-jalan ke mall, sukanya pakai mall. Ya, itu sudah Nur Arifah ya sama deh. Berapa per berapa, Pak? Dalam, Pak? Ya, molaritasnya berapa? Molaritas asamnya berapa? Molaritas asamnya 0,166. Jadi berapa bagi berapa? 50 dibagi 300. 300. Terus kalau yang D3 joinannya? Itu 100 dibagi 300. Sama. Kamu membulatkan. Kamu kalau membulatkan nanti hasil akhirnya nggak sama. Plusnya ketemu berapa, Mbak? Ini lagi dihitung, Pak. Oh, dihitung. Pakai kalkulator tuh ya. Ketemunya adalah hanya untuk ini itu. Wah, nanti nih pas ulangannya Pak Eko hitungnya itu tidak ketemu loh nanti loh. Tertarik Pak dan kawan-kawan yang lain. Anissa lu, Anissa apa? Dia mengirim jawaban dengan cara tertarik Pak. Foto tidak ketemu nih. Sama enggak, Mbak? Kalau mungkin soal sipilnya. Oke. Yang semakin menarik. Wah, Pak, 2 dan 3. Dan 3. Ya, terusnya dihapus tuh ya. Nanti D3. Makin ada aktif. Mas Muhammad, kamu kok diam, Mas Muhammad? Nggih, Pak. Ayo cepat kamu gawe. Nggih buat Pak saya, tapi itu Apa? masih coret-coretan, nanti sulit Loh. dibaca, Pak. Wah, ya yang bagus, Sob. Itu kalau ujian coret-coretan tidak tahu resiko. Minimal Siap, Pak. sama dengan tulisannya Pak Eko. Tulisan Pak Eko ya gini, kayak di layar itu. Yang ini juga.
Oke, sudah ada yang jawab lagi, Roja. Nomor 2. Ya. Halo, Roja. Dalam, Pak. Kamu pakai molaritas ya itu ya. Iya, Pak. Nah, molaritasnya berarti 0,25 itu molaritasnya dari asam lemahnya. Oke. Terus molaritas dari konjugasinya kalau bisa 0,5 dari mana? Itu karena mol basa konjugasinya 100 milimol, Pak. 100 milimol dibagi berapa? Dibagi 200 Kalau dapat ml 100, dapatnya dari 2 kali 50 milimol. Oke, betul. Betul sekali. Ya. Terima kasih. Betul. Ya. Oke, tadi sudah ngomong kayaknya. Bagaimana, NIM-nya. Pak? Kalau nulis ditulis NIM-nya di sini. Misalnya kan wajah toh. Itu Sudah, Pak. bolehnya. Di NIM di sini mana? Di Dalam? tulisanmu. Di NIM mana tulisannya? Di tulisan. Jawabanmu nggak ada NIM-nya toh. Oh, yang di foto enggak, Pak. Di Iya, captionnya. Di captionnya ada, Pak. Oh, ada toh. Kita lihat. Oh ya. Ya, boleh. Tetap boleh. Oke. Yang bingung nomor 2 bertanya. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti Pak Eko beranggapan sudah. Itu Kalau toh. misal pakai yang mol bagaimana, Pak? Ya boleh toh. Ya mol. Berarti langsung ke itu. 50. Ya toh. Mol Iya, D3 cowoknya kan 50. Iya. 50 dibagi 100. Langsung seperti itu nggih, Pak? Ya, 50 dibagi 100. Karena kan tidak terjadi reaksi. Tidak terjadi reaksi berarti molnya tidak berubah. Nah, tadi Pak Eko ngasih tugas pekan depan itu kamu minum air gula harus katanya bisa depan ya. Ada videonya nanti. Minum air gula 1 satu langsung sama sendok manisnya sama enggak. Tuh, itu kaitannya dengan mol dan molaritas. Ya. Anak kos enggak punya gula, Pak. Ke rumah Pak Eko tak kasih barusan Pak Eko berbeli. Gula maksimal di Semarang beli hanya 2 kilo. Garam punya enggak? Garam punya enggak? Enggak, Pak. Ya, garam aja tak kasih garam. Garam itu kan 5.000 dah. Tak suruh makan dah. Sampai apa itu? Sampai kasih. Ya minta kos deh, masa nggak boleh. Nggih, Pak. Nah, 2.000 satu plastik setengah. Per 4 kilo ya, Pak? 4 kilo. Kalau gula kan mahal. Yang tidak punya tanah aja, khusus saja. Ada tanah di situ ya. Biar pahit. Yuk, nomor 3. Ada yang berani? Nomor 3? Kalau nggak ada yang berani, ya saya kerjakan. Ayo, nomor 3. Muhammad. Rifa.
Pak, saya ingin Nah. mencoba, Pak. Hah? Tadi kan salah gitu, Pak. Saya mau mencoba dulu, Pak. Siapa? Rena, Pak, tapi belum mengirim, Rena. ini baru proses. Oh, ini Nabila sudah ngirim. Bentar. Nabila dulu ya. Ini Nabila. Rena ngirim boleh. Ini Rena. Kok Rena? Nabila. Kalau NH3 dengan H2SO4 itu dicampur terjadi reaksi tidak? Nabila. Terjadi, Pak. Terjadi. Nggih, Pak. Oke, terjadi ya. Jadi buat reaksi dulu yang pertama. Terus cari molnya. Mol NH3-nya berapa itu? Mol NH3-nya berarti NH3-nya. Pak Eko langsung lihatnya reaksi dulu. Sebelum kesana sih reaksi dulu. Jadi NH3 dengan H2SO4 itu masih terjadi reaksi. Namanya penggarapan. Mol NH3-nya berarti kan 100 ya. Mol NH3-nya 100. Nggih, Pak. Mol H2-nya 20, H2SO4-nya 10. Habis? Nah, ini kesasar juga kamu. Nabila, kesasar sedikit kan. Yang Kalau- valensi nggih, Pak. Kalau H2SO4-nya 20 yang bereaksi, masa NH3-nya ya 20. Oh, nggih, Pak. Sebentar, Pak. Jadi, kurang cermat. Ya, betul Rena loh. Rena katanya mengirim. Punya dasar tugas tapi kok pada bingung ya masih ya. Oh ya. Nabila sudah ngirim lagi Nabila. Nabila betul, terus berarti itu penyangga apa Nabila? Nah, sekarang Pak Eko yang kanan sudah betul, geser ke kiri. Penyangganya penyangga apa Nabila? Penyangga basa, Pak. Kalau penyangga basa itu asam plus poamin. Oh, amin. Ya kalau kamu sudah 12. Kan itu pH-nya pH sampai ya toh harusnya Nabila OH-nya ya 5 menlog 1,5 itu OH-nya. pOH-nya maksud saya kalau pOH-nya. Jadi pH-nya 14 dikurangi itu. Jadi pH-nya 9 ditambah 1 plus log 5. Ya, Nabila. Nggih, Pak. Ya, betul. Ada betul, cuman itu harusnya pOH. Ya, pH. Ada pertanyaan? Saya ngitung kok jawabannya berbeda, Pak. Apakah Oh, itu, Pak, siapa? perhitungan saya salah, Pak? Siapa? Rena, Pak. Nah, yuk kirim Pak Eko lihatnya tuh. Pak. Saya. Saya hapus itu ya. Jadi Nabila itu salahnya harusnya itu OH-min, bukan hapus. Nah, enak, bentar. Waduh. Reaksinya mana, Rena? Kalau soal nomor 3 terjadi reaksi loh. Ya terjadi, Pak. Tapi Ayo reaksinya mana? Reaksinya mana? Kalau reaksi harus reaksi dulu. Kalau nggak buat reaksi dulu, kok kesasar nanti. Direaksikan dulu seperti punya Nabila.
harus kamu reaksikan ini. Karena yang dipakai nanti zat setelah itu Nabila bukan H+ tapi OH-. Ya, H+. Bukan H+ tapi OH-. Ketemunya itu OH-. 1,5 kali 10 pangkat 5 itu OH-. H+-nya belum beto. Izin bertanya, Pak. Ya, siapa nih? Roja, Roja, NIM silakan. 16. Ya, gimana Roja? Suaranya kan Reaksi, memang. Nah, reaksinya. Ya, kenapa? reaksinya itu enggak ada H2O-nya, Pak. Ya, ada. Asam plus Yang gas punya Nabila. amonia. Enggak usah. Asam plus gas amonia itu jadinya garam amonium saja. Garam amonium. Reaksi penggaraman kelima namanya. Pernah dengar belum waktu SMA penggaraman? Loh, toh. Ya wes, kalau dari SMA mana harus ya? Dari SMA 1 Kayen, Pak. Kayen Pati. Ya. Maksudnya apa? Sepertinya kurang dibahas. Loh, gurunya kimia siapa kok kurang dibahas ya, toh? Gimana, bagaimana, Pak? Guru kimianya siapa? Waktu kelas berapa, Pak? Itu kelas 2 itu. Kelas 2 itu Budiah. Ya, sangat ya. Ya, sama. Tanya tapi nggak tahu. Iya. Ini kalau reaksi itu memang tidak semua itu suka reaksi. Ya. Reaksi penggaraman itu ya seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 A, B, C. 7, 8, 9, 10. A, B, C ini bertanya dari sebelumnya. Dia butuh lagi bentuk kompleks lah kayak nggak ada. Nanti pas pulang kajian ini, ya, oh baru pulang dari kajian ini ya. Bagaimana, Pak? Baru pulang dari kajian tahu kan baru luring tahu. Saya sudah di Semarang dari tanggal 27. Oh, udah lama ya. Sudah pulang kajian aja. Kalau kalau kajian itu kan kalau kita kena pulang ya. Pasti kita jadi kajian. Oh, jadi kajian. Dalam? Coba apa itu loh ubi dari kajian tuh yang kulitnya Oh, merah. ubi. Oh, Iya, nggih, Pak. kulitnya merah di pasar kajian paduan. Jadi reaksinya nggak ada airnya. Na3 plus asam jadinya garam amonium. Kalau HCl plus Na3 jadinya NH4Cl. Na3 plus H2 tempat NH4 setara itu. Oh. Ini sudah Nabila sudah dibetulin ya betul. Oke, terima kasih Nabila. Oke. Apa ini? Rena masih penasaran. Oke, betul. Oh, operak sama itu. Rena nggak sama dengan punya Nabila. Gimana Pak? Saya belum Sama, Pak. yang punya Jawabannya, jawabannya kok nggak sama? Sama toh? Nah, tinggal Sama, hitungan. Pak. Sama, tinggal hitungannya aja. Iya, Sama Pak. juga. Nah, iya, ya betul Tapi itu. iya, tapi kalau di Nabila kan yang pH-nya 9 plus 1,5 sampai di situ. Yang saya Betul. iya, begitu Pak. Tapi tadi saya belum lihat punya Nabila. Tadi saya masih penasaran karena salah gitu Pak. Oh, gitu. Ya betul loh. Tapi itu berarti sekarang toh. Oke. Paham ya? Ya. Itu yang pertama. Jadi kalau penyampaiannya di kimia dasar, gampang ya. Betul ini. Oh, berarti pertanyaan Anda. Tapi nggak tahu. Oke, ada pertanyaan lagi ya?
Ada, Pak. Tiga. Nah, ini. Sampai ketemu lagi nanti masa depan ya. Hanya penyaga itu ya, kalau Pak pikiran saya penyaga sampai di sini. Namun tadi tugasnya jangan lupa mengikuti air gula atau air garam atau air tanah ya. Terus yang kedua ini. Ini. Ya, silakan. Kirim, jangan dikirim dulu. Karena di bawahnya ada jawabannya. Silakan di foto atau diapakan. Tapi direkod ya. Oke, sudah direkod, Pak. Biar Anda mencoba dulu. Ini soal ini itu yang itu apa namanya? Penyangga, kemudian dikasih asam, penyangga dikasih basa. Kayaknya berubah atau tidak. Ya, selesai kalau sudah bisa, selesai. Ya, satu top boleh? Iya, Pak, sampai di foto tadi, Pak. Oke, ya, satu top. Oke, saudara. Tadi kita sampai penyangga. Kita